sedih dan murung. Ternyata sudah 2 tahun kebun durian mereka tidak berbuah. Seorang anak lalu mengusulkan untuk memanggil monster Durdur. Meskipun tak tahu siapa monster Durdur, semua penduduk desa ikut mengucapkan mantra pemanggil monster agar pohon durian berbuah. Namun, apa yang terjadi kemudian? Monster Durdur. Adik-adik, siapa mau dengar dongeng? Aku di sini. Hah? Oke. Aku turun ya. Siap. Wah. Ayo sekarang kita kumpul sini. Ketemu lagi sekarang kita. Halo semuanya, kita ketemu di program Dongeng Kanal KPK. Coba kakak mau dengar kalau kakak bilang anak Indonesia. Aduh, aku lupa. Coba sekali lagi. Berani, jujur, hebat. Yang di rumah juga ikut ya. Ayo. Berani, jujur, hebat. Coba sekali lagi. Anak Indonesia. Wah, ini baru anak hebat nih. Nah, sekarang Kak Aryo mau cerita tentang monster. Jangan kaget toh, kakak jadi kaget nih. Jadi ceritanya begini. Suatu hari di sebuah desa ada banyak sekali penduduk desa yang mukanya itu sedih banget. Kalau mukanya sedih gimana? Ada yang lagi nangis. Ada yang tidak bisa senyum. Mukanya sedih sekali deh adik-adik. Nah, ada anak-anak nih yang melihat, itu kenapa ya? Kenapa mukanya sedih semua ya? Sewaktu ditanya, ternyata di daerah situ adalah daerah penghasil buah-buahan. Ada buah, coba tahu, buahnya besar, ada durinya. Durian. Tapi ternyata sudah 2 tahun di desa itu tidak pernah berbuah. Lalu para penduduknya bingung. Wah, ini bagaimana caranya supaya pohon duriannya berbuah ya? Kemudian anak itu berkata, wah, kalau begitu aku tahu caranya. Kita mesti memanggil monster Durdur. tahu nggak? Kita mesti memanggil monster Durdur. Jadi manggil lagi nih. Durdur gatrem durdur. Durdur gatrem durdur. Bisa? Ayo sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Durdur gatrem durdur. Durdur gatrem durdur. Tapi ini harus benar-benar serius. Kalau nggak, monsternya tidak datang. Ayo kalian di rumah juga ikut. Ayo sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Durdur gatrem durdur. Durdur gatrem durdur. Dan ternyata kalian tahu apa yang terjadi? Semua penduduk desa ikutan berteriak mantra pemanggil monster itu supaya monsternya datang. Karena anak kecil itu bilang, kalau monster ini dipanggil pasti buah duriannya akan berbuah. Semuanya merasa percaya. Dan kemudian mereka berteriak lagi memanggil monsternya. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Durdur gatrem durdur. Durdur gatrem durdur. Adik, semua penduduk desa itu sudah memanggil bersama-sama si monster Durdur itu. Bahkan semakin lama, semakin keras. Kemudian mereka berjalan mengelilingi desa, berjalan mengelilingi hutan. Mereka sambil berteriak, Durdur gatrem durdur, durdur gatrem durdur. Sampai tidak lama kemudian, ketika matahari hilang, berarti sudah mulai menjadi gelap. Itu namanya apa ya? Malam. Sudah semakin malam,
Kemudian bulan sudah mulai bersinar terang di atas. Mereka, para penduduk desa, tertidur. Tapi tiba-tiba mereka melihat, wah, lihat itu, di kejauhan sana, di daerah hutan yang banyak pohon duriannya itu, lihat itu di sana. Ada apa itu? Kalian lihat, tiba-tiba ada yang punya gigi tajam dan dia berkelebat di antara pepohonan. Shing, shing, shing. Wah, apa itu? Kalian tahu apa yang terjadi? Beberapa penduduk desa kemudian berteriak, wah, monster durdurnya datang. Itu ada di sana. Mereka berterbangan. Itu juga ada di sana. Mereka berterbangan dari pohon. Wah, itu ada di atas pohon juga. Wah, monsternya ternyata sudah mulai datang. Kemudian mereka berpikir, apakah betul ada monster? Menurut kalian ada monster tidak? Menurut kamu ada monster enggak? Menurut kamu ada monster tidak? Ternyata itu bukan monster. Ternyata itu adalah burung apa yang berwarna hitam dan terbangnya ketika malam. Burung hantu, tapi dia warnanya hitam semuanya. Sayapnya hitam, telinganya hitam, dia tidak punya bulu. Apa yuk? Kalau dia tidur, dia terbalik. Kelelawar. Ternyata yang disebut monster itu adalah kelelawar, adik-adik. Dan yang berterbangan di antara pepohonan itu adalah kelelawar. Dan ternyata sejak beberapa tahun yang lalu banyak orang yang suka menangkapi kelelawar itu. Dan bulan ini ternyata kelelawar itu datang lagi. Tapi kalian tahu apa yang dilakukan sama anak kecil tadi? Ketika dia melihat ada orang lain kesusahan, dia punya keinginan untuk membantu. Tapi membantunya dengan cara yang menyenangkan. Dia nyanyi lagu apa tadi? Dur gatrem dudur, dur gatrem dudur. Jadi kalau kita mau membantu orang lain yang sedang kesusahan, dibantu saja. Tapi kalau kita bisa bantu dengan cara yang baik dan menyenangkan, hasilnya biasanya akan baik. Begitu ceritanya. Ternyata untuk membantu orang itu tidak susah. Jadi kalau mau membantu, bantu aja. Oke adik-adik, kalian di sini mau nggak kalau ada orang kesusahan kita bantu? Mau ya? Nah, sekarang kakak mau tanya, kalau kalian dengar kakak bilang, anak Indonesia berani, jujur, hebat. Dan sekarang kita akan menyapa adik-adik yang ada di rumah dengan yel-yel untuk mereka. Ayo, sekarang kita putar badannya, balik badannya, balik badannya, balik badannya, balik badannya, balik badannya. Kita sebutkan yang keras ya, karena kita adalah anak yang pemberani. Siap? Kita lihat ke depan semuanya. Anak Indonesia. Yeay, sampai jumpa. Nah adik-adik, dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran, yaitu kalau kita mau membantu orang lain yang kesusahan, bantulah dengan cara yang baik dan menyenangkan agar hasilnya juga baik. Adik-adik,